Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan anak GPIB Betel Magelang bersama Kak Fanya dan Kak Bintang. Untuk mengawali ibadah, mari kita menaikkan pujian di pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Allah Bapa Surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur selalu atas berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami selalu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum itu mari kita sapa adik-adik yang ada di rumah ya Kak Fanya. Ada Ya. siapa aja? Ini aku belum hafal. Mungkin soalnya. ada Noel, ada ada Mika, ada Martin lagi. Terus, Yang lain, ada Theo. Theo lagi. lagi. Pasti ada Angelin, Itu terus yang di Bali, ada siapa yang di Bali? Alvaro ya, itu. terus sama ada juga Apa lagi? Fael, terus sama Rafli juga dan adik-adik yang lainnya. Sebelum memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi bersama Kak Sarah di ibadah minggu pelayanan anak GPIB Betel Magelang. Pagi ini, sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, pimpin kami agar kami dapat mengerti dan kami juga bisa melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serta adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita ini merupakan pembacaan yang seringkali kita baca, bahkan mendengar ceritanya. Ya, tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi dalam situasi ketika semua orang pada saat itu dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Begitu pula dengan para murid-murid Tuhan Yesus. Saat mereka berkumpul, maka secara tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, di ayatnya yang kedua. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid, di ayatnya yang ketiga. Lalu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, di ayatnya yang keempat-a. Dan mereka mulai berbahasa roh, di mana yang dimaksud bahasa roh di sini seperti bahasa suku atau daerah. Siapa di sini adik-adik yang bisa berbahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Manado mungkin, dan bahasa-bahasa lainnya? Yang pasti bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang-orang ya, sehingga pesan Yesus bisa tersampaikan dengan baik. Nah, adik-adik, Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa yang harus dipahami sebagai peristiwa pekabaran Injil yang diberitakan ke seluruh orang dari berbagai daerah. Peristiwa turunnya kuasa Roh Kudus terjadi di Yerusalem karena menjadi bagian dari rancangan karya Allah yang menghendaki agar Injil Kristus dapat diberitakan sebagaimana pesan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi, peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi sebuah momen perenungan bagi setiap orang percaya. Sudahkah kita senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar? Adik-adik, hari ini kita semua diingatkan untuk selalu bisa memiliki keberanian untuk siap memberitakan kebenaran Injil Kristus dimanapun adik-adik berada. Memberitakan Injil Kristus tidak selamanya mudah dan diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar. Bagaimana sih memberitakan pesan tentang Tuhan Yesus? Misalnya,
ada teman-teman adik yang berantem. Adik-adik berani untuk melerai dengan baik. Atau semisal adik boleh mengingatkan saudara di rumah, mungkin lupa untuk berdoa makan, adik-adik boleh ingatkan. Dan masih banyak lagi hal baik yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk memberitakan Injil Kristus memang dibutuhkan keberanian. Karena itu, setiap adik-adik harus mau membuka diri untuk selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena hanya oleh bimbingan kuasa Roh Kudus sajalah maka adik-adik bisa memiliki keberanian dan kemampuan seperti para murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya adik-adik membuka diri terhadap kehadiran kuasa Roh Kudus? Adik-adik harus senantiasa membangun hubungan baik dengan Tuhan lewat kesetiaan berdoa, baca Alkitab, dan ikut sekolah minggu. Kakak yakin adik-adik akan menjadi anak Tuhan yang berani, yang hebat, yang setia, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu rajin ikut sekolah minggu. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tadi firman yang sudah disampaikan oleh Kak Sarah, menurut adik-adik gimana nih? Dan menurut Kak Fanya gimana firmannya? Ya, semoga di firman itu bisa menjadi pedoman buat adik-adik. Dalam Terus menjalankan kehidupan sehari-hari ya, gitu. Terus untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian, jangan lelah. lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu kepada kami dari awal ibadah hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami saat ini mau menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri, hingga ke masyarakat ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini hanya ke dalam kuasa-Mu, ya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan di tengah masa pandemi ini, dan juga kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan memberikan hikmat agar mereka mampu menjalankan tugas dan kewajiban mereka dan tanggung jawabnya dengan baik ya Tuhan, sehingga para pemerintah bisa melayani masyarakat kami dengan baik. Dan juga Tuhan kini juga memberkati program-program dari pemerintah kami yang akan dilaksanakan ke depannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GPIB PTL Magelang. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, untuk para majelis. Kini Tuhan memberikan hikmat pada mereka, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh juga melayani jemaat-Mu di GPIB PTL Magelang ini dengan baik. Dengan berdoa untuk Pak KPA, untuk kakak layan, untuk adik-adik kami. Kini Tuhan juga memberkati. Kami berdoa Tuhan
Untuk adik-adik kami yang mungkin di saat pandemi ini mereka merasa bosan atau lelah dengan kegiatan-kegiatan mereka, kiranya Tuhan menghibur mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka agar mereka tetap bersuka cita, mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami, khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat kami, hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, sangat disayangkan ya adik-adik sampai di ujung ibadah pada hari ini. Tidak lupa di sini kakak Layan juga mengingatkan untuk menerapkan protokol yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tidak lupa juga makanan sehat dan sukacita selalu ya adik-adik. Jangan lupa olahraganya juga ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah, mari kita angkat pujian dengan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.